Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, yang terhormat kepada Bapak Rohman Agus Jatika selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi dan rekan-rekan semua yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas hasil dari diskusi kelompok kami mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kelompok kami. Pertanyaannya itu mengenai perilaku kelompok dan interpersonal. Nah, akan tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, tentunya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zia Zaidan. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya pembahasan di siang hari ini. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Diosi Jusama Alpindo, Salsabila Anissa Putri, Septian Danutirto, dan Sekar Dita Nistriana. Baiklah rekan-rekan semuanya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi pembahasan yang pertama, yang akan disampaikan oleh Sekar Dita Nistriana. Kepada Saudara Sekar, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Untuk pertanyaan pertama akan saya jawab pertanyaannya, yaitu bagaimana cara menyatukan pemikiran yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan bekerja sama supaya mencapai organisasi yang maju. Maka jawaban dari kelompok kami yaitu next. Jawabannya, ada banyak cara menyatukan pemikiran suatu organisasi agar mencapai organisasi yang maju. Di Indonesia sendiri, sistem keputusan atau sebagainya menggunakan sistem musyawarah agar mencapai mufakat, karena cara ini mampu untuk menyamakan suatu perbedaan pemikiran agar jika ada pihak yang merasa pemikirannya tidak sependapat, dapat merasa lega atau menerima. Musyawarah berasal dari bahasa musyawarah yang berarti ulun rebuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Jadi musyawarah merupakan upaya pemecahan masalah. Jadi yang dimaksud dengan musyawarah mufakat adalah bahwa setelah bermusyawarah mufakat itu bisa 3 jenis. Yang pertama, setuju untuk bersetuju. Yang kedua, setuju untuk tidak bersetuju. Yang ketiga, setuju untuk menunda sebuah persetujuan. Jadi kalau bersetuju, maka kita harus menyatakan mengapa kita tidak setuju. Itulah keterbukaan yang terjadi pada musyawarah. Itulah sebabnya hal yang paling ampuh dalam penyatukan pendapat atau pemikiran yang berbeda. Tujuan suatu organisasi menjadi satu adalah dengan menerapkan sistem musyawarah mufakat. Next. Baik, nomor 2 saya akan menjawab bagaimana jika seseorang yang cara komunikasinya dengan orang lain berbeda. Cara mengatasi perbedaan berkomunikasi tersebut dalam suatu organisasi, serta cara yang terbaik dalam mengatasi miskomunikasi dalam suatu organisasi. Jelaskan. Jawabannya, next slide. Jawabannya, hidup di lingkungan yang beragam adalah suatu tantangan hidup di mana kita perlu banyak mengeluarkan energi dan waktu untuk beradaptasi agar bisa bekerja sama dengan semua orang di dalam lingkungan tersebut. Dengan perbedaan yang ada, tentunya benturan-benturan kerap terjadi, bahkan urusan-urusan sepele pun terkadang suka menjadi masalah. Perbedaan karakter menjadi salah satu tantangan terbesar bagi setiap individu dalam suatu organisasi. Benturan antara dua karakter atau lebih yang berbeda bisa membuat kerjasama yang terjadi dengan baik menjadi terganggu, apalagi jika individu yang terlibat di dalamnya cenderung berkarakter keras dan tidak mau mengalah. Rencana yang harus berjalan tentu saja akan terhambat karena tidak ditemukan kata sepakat. Akan tetapi dengan perbedaan karakter di setiap individu itu akan membuat organisasi bisa berjalan lancar karena adanya unsur saling melengkapi di dalamnya.
Oleh karena itu, untuk individu dengan karakter yang berbeda tidaklah mudah untuk dilakukan. Butuh komitmen yang tinggi dari yang terlibat dan terkadang butuh bantuan dari pihak ketiga yang percaya oleh keduanya. Orang ketiga tersebut bisa rekan kerja yang dipercaya, bisa juga atasan langsung dari individu tersebut. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menemukan individu dengan karakter yang berbeda, yaitu perbanyak komunikasi dengan semua anggota tim, ciptakan musuh bersama, ciptakan iklim kompetisi yang sehat. Maka karakter individu di dalam suatu organisasi bukanlah suatu hal yang perlu disesali. Cara tersebut bisa dicoba untuk dilakukan di organisasi tempat kita berkarya sekarang. Karena terkadang kita bisa memilih anggota tim sesuai dengan yang kita inginkan. Mulailah berbuat dengan apa yang kita miliki sekarang. Bukan malah mengeluhkan apa yang tidak kita miliki, lalu menjadikan itu sebagai kambing hitam. Selain cara itu, kita harus mempunyai rasa empati terhadap sesama, sehingga menimbulkan rasa memiliki yang dapat meminimalisir miskomunikasi di dalamnya. Lanjut, nomor 3. Untuk pertanyaan nomor 3 akan coba saya jawab. Pertanyaannya, menurut kalian apa yang menjadi kunci sukses dari sebuah organisasi? Jawaban yang pertama ada manajemen waktu. Manajemen waktu adalah cara yang dilakukan untuk mengatur dan menyeimbangkan waktu segala aktivitas yang ada dengan efisien, sehingga segala aktivitas dapat berjalan secara lancar dan terkendali. Yang kedua ada manajemen organisasi. Manajemen organisasi sendiri dapat diartikan sebagai perencanaan yang ditetapkan oleh seseorang mengenai bagaimana bentuk organisasi tersebut, struktur organisasi tersebut, serta tugas dan tujuan dari organisasi itu sendiri. Ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah cara yang dilakukan untuk mengarahkan, memimpin, serta mempengaruhi seseorang. Dalam organisasi, jiwa kepemimpinan sangatlah diperlukan. Hal kecil yang harus dilakukan adalah dapat memimpin diri sendiri untuk memiliki rasa tanggung jawab serta loyalitas terhadap organisasi yang diikuti. 4. Kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal sangat mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan diri kita terhadap orang lain dan bagaimana kita mempersepsikan diri kita. Sekian jawaban untuk nomor 3. Nomor 4 akan dibacakan oleh saya, yaitu setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Lalu bagaimana kepribadian yang seharusnya agar mempunyai personal skill yang baik. Oke, next. Jawabannya, untuk mengasah kemampuan interpersonal skill, bisa membiasakan diri dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Senyum yang tulus. Senyuman yang tulus merupakan upaya untuk menebarkan energi positif ke sekitar kita. Senyum yang adalah pada saat hati, pikiran, tatapan mata, dan gerak bibir seirama. Lakukan yang terbaik senyuman tulus agar menjadi orang yang bersahabat dengan rekan kerja, lingkungan, masyarakat, dan siapapun. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Setiap orang ingin didengar, tapi seringkali tak menyediakan dirinya untuk mendengar. Tunjukkan respon positif dengan ekspresi wajah yang antusias terhadap pembicaraan orang lain pada saat mendengarkan bicara. Dengan mendengarkan, kamu bisa mendapat informasi lebih banyak, mengenal lebih banyak karakter, dan mendapat respect lebih tinggi karena kesediaan untuk mendengarkan. Next. Yang ketiga, biasakan untuk mengapresiasi, memuji seseorang atas prestasi dalam hidupnya, mengucapkan terima kasih, menyemangati, dan dengan kata-kata yang baik adalah bagian dari bentuk mengapresiasi seseorang. Pada saat orang lain mengetahui bahwa dirinya dihargai, maka ia akan berusaha memberikan yang terbaik. Yang keempat adalah memberi perhatian. Setiap orang merasa sangat bahagia jika diberi perhatian atas momen paling
momen penting dalam hidupnya, baik peristiwa suka maupun duka, dengan menunjukkan simpati pada saat bahagia dan empati pada saat sulit. Yang kelima adalah berkomunikasi dengan jelas. Komunikasi efektif adalah pada saat apa yang stars people katakan tidak dipahami oleh lawan bicara. Menurut Albert Einstein, if you can explain it to a 6-year-old, you don't understand it yourself. Okay, next. Yang keenam, tunjukkan sikap humoris. Dengan menunjukkan sikap humoris, kamu telah melakukan sekat komunikasi dengan orang lain. Jangan takut untuk menjadi lucu jika bisa mencairkan suasana. Gunakan rasa humor untuk membangun komunikasi efektif dengan siapapun. 7. Melihat dari sudut pandang orang lain. Pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, biasakan untuk melihat sebuah permasalahan jendela yang berbeda. Namun demikian, jangan lupa untuk menempatkan diri pada posisi rekan bicara kamu. Dengan berempati atas permasalahan orang lain, kamu bisa lebih mudah dapat kepercayaan untuk menggiring pembicaraan dan memecahkan masalah melalui sudut pandang yang berbeda. Yang kedelapan adalah jadilah mediator yang adil. Dengan menjadi mediator yang adil akan menimbulkan iklim kebersamaan dan kekeluargaan yang lebih sehat dalam lingkungan kerja dan organisasi. Sekian dari saya. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya yang telah memaparkan pembahasan jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada kelompok kami. Nah, baiklah untuk semuanya, mungkin sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok kami ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dan saya juga minta maaf, mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak. Dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.